Pesawat pembom Su-34 dan peluncur roket ganda MLRS Uragan Rusia memborbardir pertahanan Ukraina. Video dirilis militer Rusia 29 Juli. MLRS Uragan dari unit grup Sever Rusia tanpa henti melakukan misi tempur untuk menyerang personel dan benteng Ukraina di arah Kharkov. Artileri roket dari Sever Group sangat mendukung kemajuan detasemen penyerangan. Artileri dapat melepaskan hujan yang membakar ke posisi musuh pada perintah pertama, demikian keterangan videonya. Sementara pesawat tempur Su-34 yang dioperasikan unit Zapad Rusia menjatuhkan bom luncur FAB-1500 ke pertahanan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Акация, я Днепр, прием. Есть, готово. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 28 Juli, militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman video kendaraan tempur pendukung tank, BMPT Terminator, memborbardir pertahanan Ukraina di garis depan. Video dipublikasikan Kemenhan Rusia 28 Juli. Dalam rekaman, Terminator melancarkan serangan bertubi-tubi ke pertahanan musuh. Tidak dijelaskan kerugian pasukan Ukraina akibat serangan ini. Kendaraan tempur pendukung tank Rusia, BMPT Terminator, adalah salah satu inovasi terbaru dalam persenjataan militer Rusia yang dirancang untuk mendukung tank di medan perang. Dikenal karena ketangguhannya, BMPT Terminator dilengkapi dengan berbagai senjata canggih, termasuk 2 meriam otomatis 30 mm 2A42, 4 peluncur rudal anti-tank ATAK-T, 2 peluncur granat otomatis AGS-17D, dan 1 senapan mesin koaksial 7, 62 mm PKTM. Kombinasi senjata ini membuatnya mampu menghadapi berbagai ancaman, mulai dari infanteri hingga kendaraan lapis baja musuh. Selain persenjataannya yang mematikan, BMPT Terminator juga dilengkapi dengan sistem kontrol tembakan modern yang memungkinkan penargetan yang presisi dan cepat. Sistem optoelektroniknya mencakup penglihatan termal dan kamera TV, yang memungkinkan operator untuk mendeteksi dan melibatkan target siang dan malam dalam berbagai kondisi cuaca. Dengan kecepatan tembak tinggi dan kemampuan untuk menyerang target pada jarak hingga 6 km, BMPT Terminator memberikan dukungan tembakan yang signifikan untuk formasi tank. Salah satu fitur unggulan BMPT Terminator adalah perlindungan lapis baja yang luar biasa. Kendaraan ini menggunakan lapisan baja komposit dan sistem perlindungan aktif yang mampu menahan serangan dari berbagai jenis amunisi anti-tank. Sistem perlindungan aktifnya,
seperti sistem arena, dirancang untuk mendeteksi dan menetralisir ancaman sebelum mereka mengenai kendaraan, meningkatkan kemampuan bertahan hidup di medan perang yang intens. Dengan semua spesifikasi dan fiturnya, BMPT Terminator telah mendapatkan perhatian internasional sebagai kendaraan tempur yang sangat efektif dan andal. Dirancang khusus untuk medan perang modern, kendaraan ini menawarkan kombinasi unik antara daya tembak, perlindungan, dan mobilitas. Kehadirannya di arsenal militer Rusia tidak hanya meningkatkan kemampuan tempur unit tank, tetapi juga memberikan fleksibilitas taktis yang lebih besar dalam operasi darat. Kelompok pasukan Sever Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman helikopter Ka-52 menggempur pertahanan musuh. Pasukan Sever menyerang pasukan dan perangkat keras Brigade Infanteri ke-115, Brigade Mekanis ke-92, Brigade Infanteri ke-71 AFU di dekat Volchansk, Tihoe, dan Velikie Prohody, wilayah Kharkov. Dua serangan balik Ukraina ditangkis di dekat Volchansk dan Glubokoye, wilayah Kharkov. Kerugian AFU mencapai 205 tentara. Satu depot amunisi hancur. Helikopter Ka-52 Alligator, yang diproduksi oleh Kamov, adalah salah satu helikopter tempur paling canggih yang dimiliki Rusia. Ka-52 merupakan pengembangan dari Ka-50 Black Shark, dan dirancang untuk menjalankan berbagai misi tempur. Helikopter ini dapat digunakan dalam segala kondisi cuaca, baik siang maupun malam, dan memiliki kemampuan untuk menyerang target darat, target udara, serta menyediakan dukungan udara bagi pasukan darat. Salah satu keunggulan Ka-52 adalah sistem rotor koaksialnya, yang terdiri dari dua baling-baling utama yang berputar dalam arah berlawanan. Sistem ini memungkinkan helikopter untuk memiliki stabilitas yang tinggi, manuvrabilitas yang luar biasa, dan kemampuan hover yang lebih baik dibandingkan helikopter tempur konvensional. Selain itu, Ka-52 dilengkapi dengan mesin turboshaft VK2500 yang kuat, yang memungkinkannya mencapai kecepatan maksimum hingga 310 km per jam dan jarak tempur hingga 460 km. Helikopter ini juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik dan persenjataan canggih. Avionik pada Ka-52 mencakup sistem navigasi dan komunikasi modern, radar untuk mendeteksi dan melacak target, serta sistem perlindungan elektronik untuk menghindari ancaman musuh. Dari segi persenjataan, Ka-52 dapat membawa berbagai jenis rudal, termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, serta kanon 30 mm yang mampu menghancurkan target dengan presisi tinggi. Selain itu, Ka-52 dirancang dengan kabin berlapis baja untuk melindungi awak dari tembakan musuh dan pecahan peluru.
Helikopter ini juga dilengkapi dengan kursi ejeksi K-37-800, yang memungkinkan pilot dan kopilot untuk menyelamatkan diri dalam keadaan darurat. Dengan kombinasi kemampuan tempur yang hebat, teknologi canggih, dan perlindungan bagi awaknya, KA-52 Alligator menjadi salah satu helikopter tempur yang paling dihormati dan ditakuti di dunia. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang satu stasiun rudal anti-pesawat Patriot buatan Amerika Serikat serta kelompok personel dan perangkat keras militer di 138 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 2 bom berpemandu udara Hammer buatan Prancis, dan 34 kendaraan udara tak berawak, termasuk 12 di luar zona operasi militer khusus. Kementerian Pertahanan Rusia 28 Juli melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 630 pesawat terbang dan 278 helikopter, 28.579 kendaraan udara tak berawak, 556 sistem rudal anti-pesawat, 16.702 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.392 kendaraan tempur MLRS, 12.469 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 24.143 unit kendaraan militer khusus telah dinetralisir. Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением. Rusia adalah kekuatan maritim dan kebanggaan terhadapnya menjadi hal yang istimewa pada Hari Angkatan Laut. Demikian pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin di Parade Angkatan Laut Utama di St. Petersburg 28 Juli. Kami selalu merayakan hari libur ini dengan hikmat, dengan rasa hormat dan cinta kepada Angkatan Laut yang agung, dengan kebanggaan terhadap negara kita, kekuatan maritim, kata Kepala Negara. Rusia memperoleh status penting ini berkat posisi geopolitiknya, penemuan geografis yang hebat, dan kontribusi kolosalnya bagi studi tentang samudra dunia, imbuh Presiden. Tahun ini, Parade Angkatan Laut Utama Rusia di Sungai Neva melibatkan 20 kapal permukaan dan kapal perang, 4 kapal layar, dan 1 kapal selam. Sekelompok kapal antisabotase membuka Parade Angkatan Laut Utama di Sungai Neva. Kapal antisabotase Nahimovets dan Yunarmeyets Tatarstana berlayar di sepanjang Sungai Neva. Kapal serbu amfibi proyek 11.770 Alexei Barinov secara tradisional membawa replika Botik, perahu, Tsar Peter yang agung. Kapal-kapal tempur Rusia yang ikut serta dalam Parade Angkatan Laut Utama di Sungai Neva juga meliputi kapal penyapu ranjau pantai proyek 12.700 Alexander Obukhov, korvet rudal proyek 21.631 Grad, Narofominsk, Grad Sviaz, dan Serpuhov. Korvet rudal kelas Karakurt proyek 22.800 Odinsovo, korvet rudal proyek 20.380 Boyki, kapal patroli pemecah es proyek 23.550 Ivan Papanin dan kapal selam diesel listrik besar kelas Varshavianka proyek 6363 Mosais. Kapal-kapal tempur asing yang ikut serta dalam Parade Angkatan Laut Utama Rusia di Sungai Neva meliputi kapal pelatihan Angkatan Laut Aljazair Soumam, kapal perusak rudal berpemandu Tiongkok Jiaozhuo dan fregat Angkatan Laut India Tabar. Sekitar 2.500 tentara berbaris dalam barisan di lapangan Senat di St. Petersburg untuk mengakhiri Parade Angkatan Laut Utama Rusia.
Здоров'я, шановні. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстко. Kelompok tempur pusat Rusia merebut wilayah Progres dan Yevgenovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama 24 jam terakhir dalam operasi militer khusus di Ukraina. Demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia 28 Juli waktu Moskow. Unit pusat kelompok tempur membebaskan permukiman Progres dan Yevgenovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif, kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan. Kelompok tempur unit pusat angkatan bersenjata Rusia menangkis 3 serangan balik tentara Ukraina dan menetralkan sekitar 385 korban jiwa pada pasukan musuh di wilayah tanggung jawabnya selama sehari terakhir dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit kelompok tempur pusat Rusia terlibat pertempuran dengan formasi Brigade Mekanis ke-28, ke-31 dan ke-32 tentara Ukraina dan Brigade Infanteri ke-142 di wilayah dekat pemukiman Dimitrov, Novogrodovka, Dzerzhinsk, Belayagora dan Zelanoye. Republik Rakyat Donetsk. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh kelompok penyerang musuh. Tentara Ukraina kehilangan sebanyak 385 personel dan 5 kendaraan bermotor, kata militer Rusia. Dalam tembakan kontrabaterai, pasukan Rusia menghancurkan 2 peluncur roket M270 MLRS 227 mm buatan Amerika Serikat, 2 howitzer D30-122 mm, 2 meriam anti-tank Rapira 100 mm, dan sebuah stasiun radar kontrabaterai TPK, 50 buatan Amerika Serikat. В районах Ступочек, Катериновки, Максимilianovки и Северска. Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации.